Kisi-kisi berikutnya disajikan deskripsi sifat zat cair. Peserta didik dapat menghubungkan sifat zat cair tersebut dengan fungsi cairan ketuban dalam proses kehamilan. Nah, di sini kita lihat yang pertama, sifat zat cair. Sifat zat cair adalah menekan ke segala arah. Kemudian fungsi cairan ketuban adalah memberikan ruang gerak pada bayi. Penjelasannya, sifat zat cair yang menekan ke segala arah sama dengan cairan ketuban yang menekan rahim ke segala arah, sehingga bayi mempunyai ruang gerak lebih besar. Sama halnya seperti ketika air dimasukkan ke dalam balon, maka dia akan menekan dinding balon ke segala arah. Yang asalnya tadi balonnya kempes, ketika diisi air, maka balon itu akan mengembang karena ditekan oleh air ke segala arah. Tidak hanya ke bawah, tapi ke pinggir juga. Maka sifat zat cair menekan ke segala arah ini sesuai dengan fungsi cairan ketuban, yaitu memberikan ruang gerak kepada bayi. Sifat zat cair yang kedua adalah viskositas atau kekentalan. Kekentalan ini berhubungan dengan gaya kohesi atau tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Berarti tarik-menarik antara partikel air itu sendiri. Fungsi cairan ketubannya yaitu meredam guncangan atau benturan. Jadi sifat zat cair yang memiliki kekentalan ini sama dengan cairan ketuban dan fungsinya adalah menghilangkan atau paling tidak meredam guncangan dan benturan. Penjelasannya, kekentalan zat cair dapat menjadi peredam ketika terjadi benturan atau ketika seorang ibu bergerak dengan cepat. Karena kan kalau bergerak dengan cepat akan terjadi guncangan dalam perut bayi, dalam perut ibu. Nah, ini diredam oleh air ketuban sehingga bayi yang dalam perut ibunya tidak terjadi benturan. Masih sifat zat cair yang memiliki kekentalan tertentu. Ini fungsi cairan ketuban yang berikutnya adalah membantu proses kelahiran. Penjelasannya, sifat air yang licin dapat memperlancar proses kelahiran atau mengurangi gesekan dengan saluran vagina ketika bayi keluar dari rahim seorang ibu. Kemudian yang berikutnya adalah suhu sesuai dengan lingkungan. Ini sifat zat cair ya. Kemudian fungsi cairan ketubannya sendiri adalah menjaga suhu dalam rahim. Nah, ini penjelasannya, sifat zat cair yang sama dengan suhu lingkungan itu dimanfaatkan oleh zat air ketuban. Namun suhu air ketuban ini rata-rata lebih tinggi 1 atau setengah derajat dari suhu tubuh ibunya. Fungsi cairan ketuban sendiri juga sebagai zat makanan ya. Tetapi di sini kita fokus ke sifat zat cair. Karena di kisi-kisi disajikan sifat zat cair lalu menghubungkannya dengan fungsi cairan ketuban. Berikutnya disajikan deskripsi kondisi janin.
Peserta didik dapat menjelaskan perkembangan janin dalam proses kehamilan dalam periode tertentu. Nah, ini periode tertentu. Jika dilihat dari perkembangan janin, ini bisa dibagi 3 periode, yaitu trimester pertama. Perkembangan yang terjadi adalah terbentuknya hampir semua organ tubuh. Jadi tulang belakang, otak, kemudian organ-organ itu sudah mulai terlihat, tapi belum sempurna. Baru pada trimester kedua, perkembangan utama janin yaitu memperbesar ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Kemudian jari-jarinya, baik itu jari tangan dan jari kaki ini sudah terbentuk. Pada bagian ujung jari sudah bertumbuh kuku. Pada trimester kedua, janin memiliki alis dan bulu mata. Permukaan kulit ditumbuhi oleh rambut. Janin mulai bergerak aktif, ini pada trimester kedua. Pada akhir trimester kedua ini, mata janin sudah membuka dan mulai terbentuk gigi. Trimester kedua ini berarti bulan ke-4, 5, 6. Pada trimester ketiga, pertumbuhan yang terjadi, ini ciri-cirinya, sistem sirkulasi dan respirasi. Sirkulasi itu seperti peredaran darah, kemudian juga respirasi itu pernapasan, mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernapas dalam lingkungan luar. Janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri. Tulang mulai mengeras, otot mulai menebal, dan pada saat lahir ukuran bayi hampir sekitar 50 cm dengan berat badan sekitar 2-3 kg. Nah, ini untuk lebih mudahnya dipahami saja yang trimester kedua, apa saja yang terjadi. Berarti nanti jika sebelumnya berarti belum tumbuh kuku, belum tumbuh tangan, belum tumbuh rambut, berarti itu trimester pertama. Kalau sudah lebih dari itu, sudah ada sirkulasi respirasi, berarti itu trimester ketiga. Jadi bisa dipelajari dengan lebih mendetail yang trimester kedua. Kalau lebih kecil atau belum tumbuh, berarti sebelumnya, yaitu trimester pertama. Kalau sudah detail, lebih bagus, berarti trimester ketiga. Yang ditulis di sini hanya garis besarnya. Adapun mengenai ukurannya, kemudian bobotnya, itu bisa dipelajari di buku teks yang trimester keduanya ya.